Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita berada di minggu pertama tanggal 7 Januari. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita bersama-sama ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan roti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3 buah berkat yang sukar untuk ditolak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu merasa lapar dulu baru makan. Capek dulu baru istirahat. Kerja dulu baru terima dalam tanda kutip berkat. Betul toh? Dalam bentuk gaji, dalam bentuk bonus. Itulah sebabnya kita biasanya menerima berkat atau bonus itu di akhir tahun. Ya, sesudah kita kerja, sesudah kita punya performance yang bagus di dalam pekerjaan kita, baru kita terima bonus. Namun, renungan yang akan saya bawakan pada sore ini agak melawan arus. Kita membuka tahun 2024 dengan berkat Tuhan. Dengan kata lain, sebelum kita bergerak, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berkarya, berkat itu sudah terlebih dulu ada. Memang tidak lumrah ya, khususnya dalam dunia usaha. Namun sesungguhnya hal inilah yang mencerminkan kenyataan hakiki dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan kita adalah anugerah Allah. Amin. Kehidupan kita adalah anugerah Allah. Anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima bahkan ketika kita tidak atau belum layak menerimanya. Contoh, pagi ini kita membuka hari kita dengan anugerah Allah, bukan? Udara atau oksigen itu sudah diberikan kepada kita cuma-cuma oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan sebelum kita berbuat apa-apa untuknya, sebelum kita bangun dan sembahyang, sebelum kita bangun dan mengatakan syukur kepadamu Tuhan, hari ini engkau sudah membangunkan aku dari tidurku sepanjang malam, aku boleh bangun. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita ngomong seperti itu, Tuhan sudah memberikan anugerah. Oksigen. Apa yang terjadi kalau oksigennya ditarik sama Tuhan? Ya kita sudah nggak ada lagi saudara-saudara sekalian. Pada dasarnya di dalam semua bidang kehidupan prinsip yang sama itu berlaku. Kita menerima lebih dulu dari Allah bahkan sebelum kita melakukan apa-apa yang memuliakan Dia. Itu anugerah saudara-saudara sekalian. Kita boleh menerima berkat, kita boleh menerima kekuatan. Dan kuasa Tuhan terlebih dulu baru kemudian kita kerja, berjuang, dan melanjutkan hidup. Bukankah kenyataan ini adalah hal yang membahagiakan saudara-saudara sekalian? Jadi beranjak dari kenyataan ini, beranjak dari fakta ini, kita anak-anak Tuhan tidak perlu nebak-nebak, meramal-ramal hal-hal yang tidak pasti. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2024 ini. Apakah kita akan menerima lebih banyak hoki, atau keuntungan, atau luck, keberuntungan, atau sebaliknya kita akan mengalami kerugian, kita akan mengalami kegagalan. Apakah kehidupan kita akan menjadi lebih mudah, atau sebaliknya menjadi lebih sulit? Kita tidak tahu secara pasti. Namun di dalam segala hal, kita yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dan memberkati kita. Memang sudah pasti kita harus bekerja dan berusaha. Sudah pasti kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki, saudara-saudara sekalian. Kita harus berjuang memang. Do our best. Lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam tahun ini, ada baiknya kita mendengar janji, jaminan, atau kalau dalam bahasa teknis
garansi yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, garansi itulah yang akan menjadi tema dari khotbah saya pada sore ini. 3 buah berkat yang sukar ditolak. Saya akan mengambil satu teks yang terdapat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 26. Kalimat-kalimat dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 26 ini kerap saya kutip, kerap saya perdengarkan kepada jemaat pada waktu saya mengucapkan doa berkat. Dan izinkanlah saya untuk mengupas bagian ini. Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 26. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya yakin saudara-saudara sekalian akrab dengan kalimat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang tertulis di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 26 ini kita akan berjumpa dengan 3 buah berkat atau 3 buah janji yang sukar untuk kita tolak karena itu terlalu baik. Kita bisa mengatakan wow, that is wonderful. Itu sesuatu yang luar biasa. Bodohlah kalau kemudian kita menolak hal semacam itu. Apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan bagi kita sebelum kita melangkah lebih jauh lagi di tahun 2024 ini. Yang pertama, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Apa artinya Tuhan memberkati engkau? Apa artinya Tuhan memberkati engkau? Sudah pasti bukan berarti bahwa semua hal yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memuaskan semua keinginanmu, semua keinginanku. Namun yang pasti adalah Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama ada ungkapan Yehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Itulah sebabnya Raja Daud di dalam Mazmur 23 menulis bagian yang cukup indah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Kenapa aku tidak kekurangan? Karena Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatiku bukan berarti bahwa Dia memberikan apa yang kita mau. Tapi yang sudah pasti Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita sudah pasti bukan selalu berarti bahwa kita akan hidup berkelimpahan, tidak. Namun seperti Raja Daud, kehidupan kita tidak akan berkekurangan. Itu arti dari kata Tuhan memberkati. Dan kemudian hal yang selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam bagian ini adalah Tuhan melindungi engkau. Apa artinya Tuhan melindungi engkau? Sudah pasti bukan berarti bahwa hidup kita itu akan melalui jalan yang mulus. Tanpa tantangan, tanpa problema. Dan ada orang-orang Kristen yang hidup dalam mitos-mitos seperti ini. Jika Anda percaya sama Tuhan semuanya akan lancar. Engkau akan terlindungi. Engkau tidak akan mengalami sakit penyakit. Apalagi kalau engkau mengikuti ritual-ritual tertentu. Contohnya tokomu, saudara kasih minyak urapan, tokomu tidak akan bangkrut. Kendaraanmu, saudara kasih minyak urapan, kendaraanmu tidak akan pernah diserempet orang. Saya pikir itu adalah mitos, bukan fakta, bukan realitas yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan melindungi engkau bukan berarti hidup kita akan melalui jalan-jalan mulus, tanpa tantangan, tanpa problema. Bisa jadi kita akan melewati gunung-gunung persoalan dan lembah-lembah
air mata. Namun yang pasti ada jaminan bahwa kita tidak akan menjalaninya sendiri. Dia akan mengawasi dan menyertai kita. Allah itu seperti seorang bapak yang sedang melihat anaknya belajar sepeda. Nah, di dalam proses belajar sepeda itu kan kadang-kadang goyang, kadang-kadang jatuh. Tetapi ada bapak yang ngawasi, saudara-saudara sekalian. Ada bapak yang memastikan bahwa anak tersebut tidak akan mengalami hal yang fatal. Dan itulah arti dari kata Tuhan melindungi engkau. Bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami oleng di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak akan ketemu dengan batu. Kalau kita sepedahan kemudian bukan berarti tidak ada batu. Bukan berarti tidak ada yang namanya lubang atau dalam bahasa Jawanya itu ceglongan, itu ya. Ceglongan gitu. Kalau orang Jawa tahu itu lubang. Yang kadang-kadang yang membuat sepeda yang tadinya jalan enak kemudian ada lubang, kemudian oleng. Tapi kalau ada bapak, ya ada bapak itu akan ngawasi, memastikan bahwa yang bersangkutan kalaupun jatuhnya itu tidak fatal. Jatuhnya itu tidak akan membawa akibat yang betul-betul membahayakan dirinya. Itulah artinya Tuhan melindungi engkau. Sekali lagi bukan berarti tidak ada halangan. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Tetapi ada Tuhan, ada Allah yang memastikan bahwa tidak ada hal yang fatal di dalam hidupmu. Bukankah ini sesuatu yang baik, saudara-saudara sekalian? Bukankah ini suatu berkat yang luar biasa, saudara-saudara sekalian? Bukankah ini suatu berkat yang sukar ditolak, saudara-saudara sekalian? Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Itu berkat pertama. Masih ada 2 berkat yang lain, saudara-saudara sekalian. Kita akan melihat yang kedua adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Apa arti ungkapan ini? Meskipun ungkapan ini tampak asing di telinga kita, karena ini ungkapannya orang Ibrani, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tampak asing, tampak ganjil di telinga kita. Namun sebenarnya ungkapan ini bisa ditangkap dengan logika yang sederhana. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang memalingkan wajahnya dari kita, pesan yang kuat yang terbersit di dalam benak kita adalah orang tersebut tidak mau kenal, tidak mau tahu, tidak mau berhubungan. Dan oleh karena itu dia tidak mau berhadapan muka, dia membuang muka. Benar enggak? Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau seorang itu care dengan Anda, kalau seorang itu peduli dengan Anda, pada waktu dia bicara, dia akan memandang mata Anda. Dia akan memandang wajah Anda. Tetapi kalau orang tersebut tidak peduli dengan Anda, tidak mau ngurus persoalan Anda, yang kita lihat apa secara simbolis? Wajahnya dipalingkan. Enggak mau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu artinya bahwa Tuhan mau berurusan dengan Anda. Tuhan peduli dengan Anda. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tuhan itu peduli loh dengan Anda. Kadang-kadang kalau kita mau ketemu atasan saja susah. Mau ketemu wajahnya aja susah. Mau ketemu artis susah. Ya toh? Harus desek-desekan, harus sikut kanan, sikut kiri. Kalau perlu injak kaki kanan, injak kaki kiri, supaya bisa melihat wajahnya.
Tapi begitu kita melihat wajahnya, dia tidak melihat wajah kita, saudara-saudara sekalian. Sudah setengah mati. Kita mau ketemu Chris Martin. Dia tidak melihat wajah kita, saudara-saudara sekalian. Dia tidak melihat wajah kita. Tapi kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan itu peduli kepadamu. Bukankah ini suatu berkat yang luar biasa? Tuhan punya reputasi yang jauh lebih besar daripada bos yang paling kaya yang ada di muka bumi ini. Katakanlah salah satu di antaranya adalah Elon Musk. Katakanlah Jeff Bezos. Atau yang lain-lainnya, saudara-saudara sekalian. Jauh lebih populer dari mungkin bintang film paling mahal di dunia seperti Tom Cruise. Nah, saudara-saudara sekalian, namun pribadi yang paling agung, pribadi yang paling mulia, pribadi yang paling terhormat di alam semesta ini peduli dengan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi lain kali ketika saudara mendengar doa berkat ini diresapi dalam-dalam. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku. Itu berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku. Tuhan peduli loh sama diriku. Lalu bagaimana dengan frase yang selanjutnya? Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, menyinari Tuhan. Dalam bulan-bulan Natal kita banyak berbicara mengenai light. Masih ada di sana. See the light. Lihat cahaya itu. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Sinar, light itu adalah berkat yang luar biasa. Bagi manusia yang ada di muka bumi. Karena ada light, karena ada cahaya, maka muncul fotosintesa. Dari fotosintesa kita dapat oksigen. Dan oksigen itulah yang membuat kita hidup hingga hari ini. Berkat loh saudara-saudara sekalian. Menyinari kita dengan wajahnya. Sinar itu melambangkan berkat yang luar biasa. Bukan berkat yang main-main saudara-saudara sekalian. Sinar juga membuat kita sehat. Saya telah mengupasnya cukup panjang di dalam ibadah Natal, di dalam ibadah tutup tahun. Intinya adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan bukan hanya peduli denganmu, dengan menghadapkan wajahnya, namun juga dengan memberikan berkat yang luar biasa. Berkat yang membuat engkau hidup. Berkat yang membuat engkau dalam bahasa Inggris flourishing. Flourish. Berkembang, menunjukkan vitalitas hidup. Nah, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sukar ditolak loh. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini berkat yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah Tuhan memberimu damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata yang sangat-sangat kita kenal. Salah satu kata Ibrani yang sangat-sangat terkenal adalah shalom. Bukan salum. Kalau saudara ngerti bahasa Ibrani ada beda di antara sh sama s. Shalom. Jadi bukan salom, bukan shalom. Shalom. Nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan ngajar anak-anak kecil loh untuk membaca di dalam Hebrew dalam bahasa Ibrani. Shalom, Tuhan memberimu damai sejahtera. Tuhan memberimu shalom. Ini jaminan yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Apa arti dari shalom? Shalom, di dalam beberapa versi Alkitab,
itu diterjemahkan dengan kata prosper. Prosper artinya makmur. Itulah sebabnya ayat ini kerap menjadi ayat favorit dari para pengkhotbah karismatik yang menganut teologi kemakmuran. Tuhan memberimu shalom, berarti Tuhan akan memberimu kekayaan yang berlimpah-limpah. Yakin hidup sukses. Bukan yakin hidup soro katanya orang Jawa. Sengsara. Bukan yakin hidup sengsara, tetapi yakin hidup sukses. Itu banyak pengkhotbah karismatik menggunakan ayat ini untuk memberikan pada kita sebuah jaminan bahwa hidup kita itu akan berkelimpahan. Kita tidak akan melarat, tapi kita akan jadi konglomerat. Namun, memahami shalom dalam pengertian semacam itu terlalu sempit dan berat sebelah. Shalom mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar prosperity, daripada sekedar kemakmuran. Shalom mengandung arti kehidupan yang utuh, paripurna, komplit di hadapan Allah. Kehidupan yang mengalir dari sebuah kesadaran bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu shalom, kehidupan yang utuh, kehidupan yang komplit, kehidupan yang paripurna, lengkap di hadapan Allah. Kehidupan yang mengalir dari sebuah kesadaran bahwa di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Almarhum memang benar prosperity, memang benar kemakmuran, keberhasilan dan keberuntungan sering mendampingi shalom ketika datang dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya kehadiran mereka bukanlah syarat mutlak bagi datangnya shalom dalam kehidupan kita. Seseorang bisa saja mengalami shalom ketika hal-hal yang baik itu tidak ada. Seorang pendeta dari GKI, almarhum pendeta Eka Dharma Putra, pernah menulis, damai sejahtera, shalom bukan berarti asal kita berteriak kepada Tuhan, usaha kita sukses. Kemudian kita tiba-tiba jadi konglomerat, bukan seperti itu. Kata pendeta Eka Dharma Putra, shalom berarti apapun yang terjadi, hati kita damai sejahtera. Saya mungkin sakit, tetapi sakit yang saya derita itu tidak menakutkan lagi. Pendeta Eka Dharma Putra itu menderita sirosis, pengerasan hati. Jadi ketika dia menulis kalimat seperti ini, bukan berarti dia sehat, dia sedang sakit. Dan pada akhirnya, ya beliau meninggal oleh karena sirosis itu. Dia ditawari untuk transplantasi liver atau transplantasi hati, tapi dia menolak. Kata dia itu hatinya orang lain, saya nggak berhak untuk mengambil hatinya orang lain. Saya tidak berhak untuk mengambil hati dari orang lain yang baik dan kemudian menaruh di hati saya yang rusak ini. Biarlah saya pergi dengan damai. Nah, saudara-saudara sekalian, kata-kata ini keluar dari orang yang memang sakit. Tapi walaupun dia sakit, dia mengalami shalom. Saya tetap sakit, tetapi sakit yang saya derita itu tidak menakutkan lagi. Ini loh orang yang paripurna, orang yang utuh di hadapan Tuhan. Walaupun dia tidak mengalami hal yang luar biasa, tidak mengalami apa yang disebut dengan miracle atau mujizat, namun bukan berarti kemudian dia jadi kecewa, jadi dia undur sama Tuhan, tidak. Namun justru dia semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Ini loh shalom. Shalom tidak identik dengan prosperity.
Shalom tidak identik dengan kemakmuran. Shalom tidak identik dengan miracle. Dengan mujizat. Shalom tidak identik dengan kejayaan, kesuksesan. Tidak. Walaupun mereka keberhasilan, mujizat, prosperity kerap mengikuti shalom. Tetapi sekali lagi shalom tidak identik dengan hal-hal seperti itu. Dan ini yang diberikan kepada kita. Tuhan memberimu damai sejahtera. Saya tutup dengan pengalaman seorang yang namanya Jerry Sittser. Di dalam bukunya yang berjudul A Grace Disguise. Grace artinya kasih karunia, disguise artinya terselubung. Kasih karunia yang terselubung, dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dia seorang pendeta, suatu waktu dia bersama dengan istrinya, mamanya, dan beberapa orang putrinya, mereka melayani di daerah konservasi. Di Amerika ada yang namanya daerah konservasi. Untuk orang-orang Indian. Jadi orang-orang Indian itu memang ditaruh di sebuah tempat tertentu. Jadi kalau saudara sempat nonton film yang berjudul The Killer of a Flower Moon, itu saudara akan melihat bahwa orang-orang Indian itu memang ditaruh di tempat tertentu. Filmnya Leonardo DiCaprio yang mungkin sudah tayang dan mungkin jadi salah satu kandidat Oscar tahun 2024 itu menceritakan kisah nyata yang terjadi di daerah konservasi Indian. Di era ketika minyak mulai ditemukan. Menarik sekali film itu. Di Idaho. Jadi ada konservasi di daerah yang namanya di negara bagian Idaho. Jadi Jerry Sittser membawa van bersama dengan keluarganya. Mereka melayani orang-orang Indian di sana pada suatu hari Minggu. Dan ketika mereka selesai, pulang dengan van mereka di tengah jalan, tiba-tiba ada pengemudi mabuk yang mengemudikan kendaraannya tanpa kendali yang jelas dan menghantam mobil atau van yang dikendari oleh Jerry Sittser. Di dalam bukunya Jerry Sittser mengatakan, oleh karena kecelakaan yang fatal tersebut dia kehilangan. Dia menyebut, saya kehilangan 3 orang wanita sekaligus dalam hidup saya. Mama saya, istri saya, putri saya. 3 generasi pergi pada hari Minggu itu. Ini pengalaman pahit yang luar biasa. Ditinggalkan oleh mama, ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh putri yang dikasihinya. Pengalaman ini meninggalkan scar atau meninggalkan luka yang luar biasa di dalam diri Jerry Sittser. Namun pengalaman pahit itu tidak kemudian membuat Jerry undur dari Tuhan. Tidak membuat dia mengepalkan tangan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bagaimana? Engkau ini, kenapa engkau mengizinkan hal ini terjadi? Bukankah aku sedang melakukan hal yang baik untukmu? Dia tidak mengatakan itu, saudara-saudara sekalian. Tetap kokoh di dalam Tuhan. Tetap kokoh di dalam Tuhan, namun bukan berarti menyangkali kepahitan yang dia alami. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini, pada satu ekstrim, dia berkata, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil. Kami melakukan hal untukmu, ini terjadi, itu ekstrim. Satu. Ekstrim yang lain adalah menyangkal. Menyangkali kepahitan yang dia alami. Menganggap bahwa itu bukan seperti sebuah realita yang sesungguhnya. Namun Jerry Sittser enggak seperti itu. Dia mencoba untuk menghadapi kepahitan hidupnya dengan bijak.
Dalam salah satu bagian dari bukunya dia mengatakan, duka cita yang saya rasakan manis sekaligus pahit. Manis tapi sekaligus pahit. Jadi dia tidak berusaha untuk menutupi kenyataan bahwa hal itu adalah hal yang pahit. Kadang-kadang ada orang-orang percaya ketika mereka mengalami kesusahan, mereka ingin menampilkan diri mereka sekokoh mungkin. Suatu waktu saya berkunjung ke Siloam. Saya mengunjungi mantan murid saya mengalami kecelakaan, kepalanya hampir pecah. Saya ketemu mamanya, dan mamanya kelihatan teker sekali. Namun dia tidak bisa menyembunyikan bahwa ada kesedihan yang ada di dalam dirinya. Kemudian saya bertanya, "Tante, kenapa kok nggak nangis?" Gitu. Karena sudah pasti, putranya pasti kalau secara manusia pasti akan lewat. Gitu. Dia ngomong, "Saya nggak mau nangis," itu intinya. Intinya saya nggak mau nangis. Saya ingin kuat, teguh di hadapan Tuhan. Kenapa boleh seperti ini? Keteguhan yang sengaja ditampilkan agar seseorang melihat diri kita seperti orang yang kokoh dan kuat. Padahal kan nggak seperti itu. Ya, pada satu sisi kita ketemu dengan orang-orang yang marah sama Tuhan. Pada satu sisi kita ketemu dengan orang yang seperti kelihatannya berpura-pura kuat gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa dirinya strong. Itu juga nggak boleh, saudara-saudara sekalian. Dan Jerry menunjukkan sikap yang seharusnya. Dia mengatakan duka cita yang saya rasakan manis, sekaligus pahit. Jiwa saya masih berduka, namun saya bangun setiap pagi dengan penuh sukacita. Tidak sabar menantikan apa yang akan hadir bersama hari baru tersebut. Tidak sabar menantikan apa yang akan hadir bersama hari tersebut. Tidak pernah saya merasakan kesakitan sebesar yang saya alami dalam 3 tahun terakhir ini. Namun tidak pernah sebelumnya saya mengalami kesukaan yang sedemikian besar atas anugerah kehidupan hari lepas hari yang saya terima. Tidak pernah saya merasa begitu hancur. Namun tidak pernah saya merasa begitu utuh. Itu. Tidak pernah saya begitu menyadari kelemahan dan kerapuhan saya. Namun tidak pernah saya demikian puas dan merasa begitu kuat. Tidak pernah jiwa saya mengalami kematian seperti ini. Namun tidak pernah jiwa saya lebih hidup daripada saat ini. Dan saudara-saudara sekalian, inilah shalom. Shalom, saudara-saudara sekalian. Tetap bersukacita di dalam segala situasi. Di dalam kegagalan kita masih tetap bisa bersukacita tanpa mengingkari kegagalan tersebut. Di dalam kesakitan ada sukacita tanpa mengingkari, tanpa menyangkali rasa sakit itu. Di dalam kekecewaan ada sukacita tanpa menyangkali adanya sukacita itu. Inilah kehidupan Kristen yang diwarnai dengan paradoks. Ketika mama saya dipanggil oleh Tuhan, sedih. Saya tunggui beberapa hari sebelum Tuhan memanggil dia. Sedih, namun pada saat yang sama saya juga heran. Kok seperti ada sukacita yang luar biasa di dalam diri saya yang sukar untuk saya jelaskan. Jadi ada duka cita tapi ada sukacita. Itu yang saya alami pada hari mama saya dipanggil oleh Tuhan. Duka cita, iya. Itulah sebabnya saya nangis. Namun pada saat itu juga ada semacam sukacita yang sukar untuk dijelaskan. Inilah shalom. Saudara-saudara sekalian, 3 berkat yang sukar untuk ditolak. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberimu shalom. Berkat yang luar biasa Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh sudah dikasih. Kalau saudara kan harus kerja dulu, baru digaji. Kerja dulu baru bonus. Tapi
kehidupan Kristiani. Anugerah dulu, baru you kemudian berkarya. Ayo kita buka tahun ini dengan menerima 3 berkat yang sukar untuk ditolak itu. Tuhan memberkati kita semua.